Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris yang beranggotakan Sukron Wahyudi dan saya Ulfi Nikmatul Fitria. Yang pertama yaitu pengertian negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang merupakan luas daratannya yaitu lebih kecil daripada luas lautannya. Bahkan Indonesia termasuk dengan laut terluas di dunia. Maka tak heran jika Indonesia disebut dengan negara maritim karena memang di Indonesia terpampang luas lautannya. Adapun pengertian negara maritim menurut para ahli diantaranya yaitu negara maritim adalah sebuah negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Kedua, negara maritim umumnya berbentuk kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau. Sebagai negara maritim, pastinya banyak warga negara Indonesia yang menyambung hidup dari hasil laut Indonesia. Karena kekayaan laut Indonesia yang amat sangat membantu warga Indonesia untuk menyambung hidup. Ada yang bekerja sebagai penangkap ikan di laut, yaitu nelayan. Ada juga yang memilih untuk menerima hasil tangkapan dari menjualnya ke konsumen. Karena kekayaan laut Indonesia, kita sebaiknya sebagai warga negara harus bisa menjaganya juga dan kita dapat memanfaatkan hasil laut Indonesia. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita juga harus tahu batasan-batasannya. Kita juga harus melindungi laut Indonesia apabila ada kelompok orang yang akan merusak kekayaan laut Indonesia. Pengertiannya sudah saya sebutkan tadi, yaitu negara maritim adalah sebuah negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Bisa dibaca sendiri. Lanjut. Pengaruh negara maritim terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Yang pertama, pengaruh negara maritim terhadap kondisi ekonomi. Menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, berpotensi menambah devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata. Jadi, dengan adanya kondisi Indonesia sebagai negara maritim itu bisa menjadi jalur perdagangan internasional dan juga dapat menambah potensi devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata. Yang kedua yaitu pengaruh negara maritim terhadap kondisi sosial. Adanya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dapat mengurangi angka pengangguran Indonesia. Yang terakhir yaitu terciptanya toleransi di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya kondisi sosial tadi itu dapat mengurangi angka pengangguran Indonesia, dan juga karena banyaknya suku ras dan bahasa di Indonesia sehingga terciptanya toleransi di tengah kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh negara maritim terhadap budaya. Masyarakat cenderung berbicara keras, berkulit kecoklatan, dan aktivitas masyarakat masih mengandalkan pengaruh angin laut dan angin darat. Masyarakat ini cenderung berbicara lebih keras karena sudah terbiasa mendengar gemuruh suara ombak, jadi suaranya cenderung lebih keras daripada yang berada di daerah pegunungan. Selain itu, berkulit kecoklatan karena hampir setiap hari masyarakat di daerah lautan itu terkena terik sinar matahari, jadi
cenderung lebih ke selatan daripada yang berada di dataran rendah dan pegunungan atau masyarakat agraris. Yang ketiga yaitu aktivitas masyarakat masih mengandalkan pengaruh angin laut dan angin darat. Nah, masyarakat tradisional ini masih mengandalkannya karena ketika mencari ikan pada malam hari itu masih tradisional, yakni dengan mengandalkan pengaruh angin tadi. Yang keempat, pengaruh negara maritim terhadap kondisi transportasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat Indonesia, meningkatkan kemandirian dan jumlah pendapatan nelayan Indonesia. Yang terakhir yaitu meningkatkan infrastruktur di berbagai daerah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Syukron Wahyudi. Selanjutnya adalah pengertian negara agraris. Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja Indonesia memiliki lahan yang subur, yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Pengaruh negara agraris terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. 1. Ekonomi. Penghasilan dari sektor pertanian, banyak kegiatan ekspor yang menambah penghasilan negara, terciptanya ketahanan pangan sehingga terhindar dari krisis bahan pangan. Sosial. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dapat meningkatkan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan. Budaya. Masyarakat cenderung berbicara pelan dan berkulit kuning. Masyarakat pun senang bergotong royong dan yang terakhir bersifat kekeluargaan. Transportasi membutuhkan transportasi darat yang dapat mengangkut bahan atau barang hasil pertanian. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.